Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca dari yang ini ya. 5. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut teori konvergensi, dipelajarkan bahwa watak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian yang intelligible, yaitu yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, dan bisa berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni yang berhubungan dengan dasar-dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak bisa berubah lagi selama hidup. Ini Charlotte Mason di volume 1 bicara tentang ini pas mau bahas tentang habit, pengantarnya tuh ini. Jadi aku ingat banget soal itu. Yang disebut bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh ialah misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang atau merasa-rasakan dan kuat lemahnya kemauan. Atau Charlotte Mason bilangnya tuh kehendak ya, kehendak. Pas ngomongin kehendak, kekuatan kehendak, dan juga apa sih pengaruh habit ya, bagaimana habit itu berperan. Bagian yang biologis tidak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa yang mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Ini kayak yang apa ya, hasrat-hasrat itu ya. Rasa-rasa itu tetap ada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil sehingga ia menjadi orang dewasa. Kalau pelatihan kebiasaan baik itu apa namanya, di Charlotte Mason itu supaya salah satu tidak ada hasrat yang mendominasi di satu sama lain ya. Jadi semuanya itu bisa dikelola. Itulah tujuan dari pendidikan. Seringkali anak yang penakut itu sesudah mendapat didikan yang baik, hilang rasa takutnya. Nah, ini sebenarnya bukanlah anak itu terus berubah jadi orang yang pemberani. Hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena dia sudah mendapat kecerdasan pikiran sehingga bisa menimbang-nimbang dan memikir-mikir. Kemudian dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Itu semua yang akhirnya menutup rasa takutnya yang asli. Karena ketakutannya itu hanya tertutup saja oleh pikirannya. Maka anak tersebut ada kalanya diserang rasa takut dengan sekonyong-konyong. Yaitu jika pikirannya sedang tidak bergerak. Jadi kehendak, ingat lagi kehendak atau the will ya. Kalau pikirannya tidak jalan, sebentar saja, ia seketika itu akan takut lagi menurut dasar biologisnya sendiri. Demikian pula orang yang bertabiat pemalu, belas kasihan, bengis, murka, dan sebagainya. Selama ia sempat memikirkan segala keadaannya, dapat juga ia menahan nafsunya yang asli, akan tetapi jika pikirannya tidak sempat bergerak, dalam keadaan yang sekonyong-konyong datangnya, tentulah tabiat-tabiatnya yang asli itu akan muncul dengan sendiri. Nah, kita lanjut juga bagian yang ini karena cukup penting ya. Ini adalah tujuan sebenarnya. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah menjadikan manusia itu bisa memerintah dirinya sendiri. Di situ yang dikatakan Ki Hajar Dewantara dalam pekan-pekan kemarin yang sempat kita bahas. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Contoh-contoh tentang adanya watak-watak yang biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia itu ada banyak. Dan bisa kita lihat juga dalam hidupnya tiap manusia. Misalnya orang yang karena pendidikannya, keadaannya, dan pengaruh lain-lainnya, sebenarnya harusnya dia berbudi dermawan. Kalau ia memang mempunyai dasar watak kikir, akan selalu kelihatanlah watak kikirnya itu. Sesungguh pun ia tetap insyaf akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Ini pengaruh pendidikan yang baik. Biasanya semasa ia tidak sempat berpikir, tentulah tabiatnya kikir itu akan selalu kelihatan.
Setidak-tidaknya kedermawanan orang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasar watak dermawan. Ini kebayang ya sama kita. Ya, Jar Dewantara berusaha menggambarkan, tapi kita pasti bisa membayangkan. Janganlah sekarang agaknya pendidik lalu berputus asa karena menganggap bahwa tabiat-tabiat yang biologis itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar, kecerdasan intelligible itu hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik itu. Tetapi ingatlah bahwa dengan menguasai diri, asalkan tetap dan kuat adanya, senantiasa ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Kehendak ya, kehendak. Penguasaan diri itu kehendak. Jadi kalau kecerdasan budi itu sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh hingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter, itulah berarti orang akan senantiasa dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli, yang biologis tadi. Baik. Lima. Sedikit lagi. Maka dari itulah menguasai diri itu disebut tujuannya pendidikan dan maksudnya keadaban. Adab itu tak bukan dan tak lain berarti dapat menguasai diri. Sampailah kita sekarang pada soal budi pekerti yang di muka sudah kita sebut beberapa kali. Yang dinamakan budi pekerti disebut atau watak, yaitu bulatnya jiwa manusia yang dalam bahasa asing disebut karakter. Dan di atas sudah kita terangkan sebagai jiwa yang sudah berasas hukum kebatinan. Orang yang berkarakter tuh kayak yang udah bulatnya jiwa manusia gitu ya. Mungkin teman-teman ya menguasai diri ya, yaitu tadi yang dari tadi ditekankan ya, penguasaan diri. Orang yang telah mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasa-rasakan, serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tepat. Tuh, gimana tuh ya? Dia memikir-mikirkan, merasa-rasakan, tapi selalu dia punya ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Oke. Jadi dia punya prinsip ya, kurang lebih kayak gitu ya. Dia tuh orang yang punya prinsip. Itulah sebabnya tiap-tiap orang itu dapat kita kenal wataknya dengan pasti. Yaitu karena watak atau budi pekerti itu memang bersifat tetap dan pasti buat satu-satunya manusia. Sehingga dapat dibedakan orang yang satu dengan yang lain. Budi pekerti, watak atau karakter itulah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang lalu menimbulkan tenaga. Nah, action ya, sampai jadi bukan cuma di sampai di tataran ide aja, tapi juga sampai dia action ya, dia menimbulkan tenaga. Ketahuilah bahwa budi itu berarti pikiran, perasaan, kemauan, dan pekerti itu artinya tenaga. Jadi budi pekerti itu sifatnya jiwa manusia, mulai angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga. Ini sangat penting ya. Jadi dia sudah action gitu ya. Jadi tingkah lakunya dia itu mencerminkan, adalah cerminan dari apa yang dia yakini sebagai value. Dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Wah, dalam banget sih ini. Inilah manusia yang beradab. Dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Jadi teranglah di sini bahwa pendidikan itu berkuasa untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa manusia, baik dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dilenyapkan, maupun dalam arti neutralisering, menutupi, mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis
atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa. Watak itu tadi ya. Ya, ketika di bagian akhir ini, ketika Ki Hajar bicara soal budi pekerti, karakter dan sebagainya, aku teringat aja sih, maksudnya mungkin tantangan terbesar kita di zaman sekarang itu adalah semakin apa ya, kaburnya batasan-batasan atau prinsip-prinsip, mungkin ya yang apa yang digaungkan sebagai kebebasan yang dalam beberapa hal kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan ini itu jadinya tuh malah membuat orang itu tidak punya prinsip, tidak punya karakter, tidak jelas apa dia tuh stand for what gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu yang teringat buat aku di bagian akhir ini. Jadi clear bahwa pendidikan karakter itu penting, sangat penting, bahkan menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri bagi Ki Hajar Dewantara. Monggo, silakan teman-teman. Aku pikir banyak sekali yang bisa kita diskusikan dari hal ini. Silakan. Adab itu ya menguasai diri sendiri, value and worldview. Ada yang mau di-highlight teman-teman atau merefleksikan dengan diri sendiri maupun kejadian? Ya, itu aku tertarik dengan kata adab tadi ya. Maksudnya adab itu bukan permukaan gitu ya, bukan sekedar sikap-sikap yang tampak sopan gitu ya, bukan yang tata cara yang harus dilakukan gitu. Adab itu lebih dari itu. Adab itu kemampuan untuk mengendalikan diri gitu ya. Jadi aku melihat itu definisi yang cukup luas gitu dan dalam. Jadi kayak peradaban manusia gitu ya, menentukan peradaban manusia apa. Manusia yang semakin, kalau dibilang manusia yang semakin beradab itu berarti bukan sekedar manusia secara teknologi makin maju atau apa gitu ya, tapi manusia yang semakin bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi kalau lu biadab, lu tuh orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian tentang tujuan pendidikan tadi itu menjadi manusia yang beradab kan ya. Jadi manusia yang dia bilang bisa mengendalikan diri sendiri, dia tahu nature yang buruk apa, yang baik apa, dan dia tahu memilih yang mana gitu. Aku teringat sama 20 butir Charlotte Mason yang butir keberapa yang bilang ya, sehingga ketika anak itu cukup dewasa, dia punya kemampuan untuk menentukan ide-ide apa yang akan dia tolak atau ide-ide apa yang akan dia terima gitu. Jadi aku melihat sekali lagi nyambung lagi gitu bahwa kalau Ki Hajar Dewantara bilang tujuan pendidikan itu adab, bisa mengendalikan diri, apa dia nggak ngikutin dagingnya dia gitu ya, nggak ngikutin biologisnya dia, tapi karena hasil pendidikan jadi tahu apa yang baik dan yang benar, maka Miss Mason bilang tujuan pendidikan adalah setelah anak itu cukup dewasa, dia bisa menentukan ide mana yang dia tolak atau dia terima, dan idenya Miss yang disamak sama Miss Mason itu kan luas ya. Dia mau melakukan apa, dia mau memilih apa, dia mau menerima masukan yang mana, dia mau hidup di jalur mana, itu kan jadi ide itu luas sekali. Ya itu aja aku lihat mereka sama lagi ya pandangannya. Itu aja Ken. Iya, baik. Terima kasih, Karo. Jadi kalau seiring kita beranjak dewasa ya, terutama semenjak kita keluar dari metode pendidikan sekolah ya, dalam artian sekolah, ketika kita masuk kampus sampai sekarang gitu loh, kita baru benar-benar merasakan fungsi dari pendidikan, di mana kayak kita tuh kayak ikan dari akuarium gitu ya, yang dilepaskan ke laut lepas ya, samudera gitu. Kita bebas dalam satu arti, tapi di sisi lain kebebasan itu apa namanya, memerlukan apa ya? Jadi kita tuh kayak dibombardir lah gitu ya.
kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, kita dihadapkan pada paparan banyak ide dan gagasan yang kita tidak tahu, kita tidak terlalu yakin itu sebenarnya baik atau enggak. Teman-teman ataupun komunitas yang ini tuh apa ya, ya kayak gitu-gitu sih. Jadi bahkan sampai sekarang pun gitu ya, apa yang terjadi itu kalau istilahnya itu bahasa Arabnya itu Ghazwul Fikr, jadi perang ideologi gitu. Jadi kita tuh apa namanya dipaparkan dengan itu. Jadi yang itu tadi aku bilang samar batasan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kebayang kalau anak-anak yang tidak mempunyai value gitu ya dari sejak masa mereka dididik, mereka pasti lost banget dan mungkin tidak punya tenaga yang cukup untuk bisa menolak ya, menolak ide-ide yang atau apa namanya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan mereka. Itu nggak sih menurut teman-teman? Silakan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh sharing aja. Udah ada Galis ya? Boleh Galis? Ada yang Oke, sorry. Aku lagi mencoba login lewat lewat komputer. Ya, aku baru join tadi. Kalau di catatan aku dulu ya. Oh ya, sebelumnya selamat malam ya teman-teman. Sorry. Kalau di buku Ki Hajar ini kebetulan karena aku senang banget tadi pemaparan dari kawan-kawan juga ya pendapatnya. Saking pentingnya kaitan adab ini dengan pendidikan, bahkan Ki Hajar dalam buku ini juga akan membuat satu bab khusus secara lengkap yang akan membahas soal ilmu adab. Itu nanti ada di halaman belakang. Kalau ada yang punya bukunya bisa lihat di halaman 459. Di situ emang nanti awalnya bahasanya agak berat karena dikaitkan dengan filsafat, tapi nanti di bagian-bagian belakangnya dari bab tersebut akan membuat kita semakin mengerti kenapa sih Ki Hajar memandang adab itu penting sebagai bagian dari pendidikan. Seperti itu. Terus juga mungkin karena di zaman dulunya, di zaman ini kan di zaman pendidikan Belanda ya, sekitar tahun 1936 model pendidikan Belanda saat itu yang ingin membentuk kaum pekerja saja dianggap itu kurang memfasilitasi olah akal budi, olah rasa. Jadi sehingga dibilang mungkin hasil-hasil didikan Belanda saat itu dianggap adabnya itu kurang gitu terhadap masyarakat Indonesianya sendiri. Jadi mereka seperti tercerabut gitu. Dianggap jadi kehilangan adabnya terhadap orang tua, terhadap masyarakat seperti itu. Dan aku memandang kekhawatiran yang terjadi di masa itu kok masih ada ya di masa kini, bahkan dalam model yang lebih parahnya kan. Kita sering merasa mungkin cemas kalau kita memandang apa yang terjadi saat ini. Kita menganggap kok generasi-generasi yang terbaru ini terbaru saat ini seperti kehilangan adatnya, mereka kurang pengendalian dirinya kurang, terus mereka kurang bisa menempatkan diri ketika harus berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua atau orang-orang dewasa, atau mungkin mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana dunia bekerja gitu, bagaimana cara saya menempatkan dirinya, mereka mungkin tidak tahu karena itu mereka kurang mendapat itu di sekolah. Mungkin karena selama ini kan pendidikan terbesar dalam hidup anak itu di sekolah justru. Banyak orang yang merasa pendidikan di rumah itu kurang gitu, kurang waktunya, sparing time-nya dibandingkan dengan sekolah. Mungkin karena ada orang tua yang memiliki kesibukan masing-masing gitu. Jadi aku bilang ya Ki Hajar atau maupun Ibu CM, Ibu Charlotte Mason itu sudah sangat memberi gambaran yang utuh gitu tentang bagaimana pendidikan itu harusnya berjalan, bahwa ketika kita punya adab, jadi kita punya membangun ketertiban di dalam diri kita. Aku memandangnya kayak gitu. Kita kayak punya kecerdasan untuk mengendalikan diri
Kalau Ki Hajar bilang dia punya kemerdekaan gitu kan. Kalau Ibu CM bilang jadi manusia yang berkarakter gitu. Dulu memang bahasan di bab ilmu adab itu ya dikaitkan bahwa ilmu adab ini kaitannya dengan sifat ketertiban. Ada makna itu di dalamnya. Di halaman 465. Jadi adab yang sebenarnya buahnya iradat hidup itu, adapun buah keadaban yaitu segala wujud tertib, baik dan indah yang keluar dari akal dan budi manusia. Itu nanti ada bahasannya seperti itu. Itu ini aja sih sedikit spoiler ya. Biar kita makin semakin semangat karena wah ternyata Ki Hajar gitu sama seperti Ibu CM gitu menganggap karakter itu sangat penting. Itu kemampuan menguasai diri. Dan aku sebenarnya berterima kasih banget sama adanya kelas diskusi CM itu karena dulu aku terbantu untuk memahami bab-bab yang ada di buku ini, di buku Ki Hajar juga karena bantuan kawan-kawan diskusi saat itu. Terima kasih ya. Oke, mungkin bisa next lanjut lagi. Iya, Yang lain. itulah serunya diskusi ya, kita saling memperkaya satu sama lain. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan budi pekerti? Mbak Novi mungkin? Bisa open mic Mbak Novi? Atau kalau belum, yang lain juga boleh. Niki, Mita, Mbak Nusrat, Kiris, juga Teh Lina, Emi, dan Mbak Dina. Ada yang mau menambahkan? Penguasaan diri. Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman, bacanya. Jenis-jenisnya budi pekerti. Setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap, haruslah kita mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi samalah keadaannya dengan roman muka manusia, tiada dua yang sama. Meskipun begitu, orang dapat juga membagi-bagi budi pekerti manusia menjadi beberapa macam, dengan maksud agar orang dapat mempunyai ikhtisar dengan garis-garis dan atau sifat-sifat watak orang yang umum. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa typen itu ada yang disandarkan pada sifatnya angan-angan, sifatnya perasaan, dan sifatnya kemauan. Lalu tiga sifat itu digabungkan menjadi satu, kemudian mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Yang tersohor adalah pembagian dari Profesor Heymans, guru besar di Groningen, yang sudah mengadakan penyelidikan disertai percobaan tentang itu, dan kemudian menetapkan ada 8 tipe budi pekerti orang. Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis dengan bersandar atas hasrat seseorang. Angan-angan pikiran ya, iya, angan-angan itu maksudnya pikiran di sini. Jadi ini bukan pembagian analitis, tetapi global dan etis atau menurut rasa adab. Yang kenamaan dalam hal ini ialah Profesor Spranger yang membagi-bagi budi pekerti orang menjadi 6 jenis bersandar atas hasrat orang akan kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faidah, pengetahuan atau kenyataan, dan menolong, mendermakan atau mengabdi. Lain daripada dua macam pembagian itu, masih ada pula teori-teori tentang jenis-jenisnya budi pekerti. Misalnya yang menghubung-hubungkan sifat jasmaninya seseorang dengan wataknya. Jadi seperti ilmu firasat Imam Syafi'i. Ada pula yang mengukur budi pekerti orang dengan melihat caranya seseorang memandang dirinya sendiri sebagai pusat pemandangan. Atau sebaliknya, sebagai sebagian saja dari alam yang besar. Ada pula yang mengadakan pembagian introversion dan extroversion, yaitu orang yang selalu memandang ke dalam batinnya sendiri atau yang memandang ke arah luar dan seterusnya.
Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, janganlah dilupakan bahwa tiap manusia itu mendapat pengaruh yang menurunkan. Jadi sama pula dengan turun-temurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang. Juga jangan dilupakan bahwa seperti yang sudah diuraikan di muka, pendidikan dan segala pengalaman serta keadaan itu semuanya berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti. Oke, syarat-syarat dan alat-alat pendidikan. Nah, ini menarik nih. Banyak banget loh arsirannya sama Miss Mason ya. Naluri pendidikan. Oke, sekarang kita menerangkan bagian-bagian yang khusus buat permulaan tentang syarat-syarat dan alat-alat di dalam pendidikan yang teratur. Begitu bahasanya Ki Hajar ya. Pendidikan itu sebenarnya berlaku dalam tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anaknya itu terbawa oleh adanya pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Secara naluriah ya, yang bermaksud akan kekalnya keturunan. Pendidikan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang terhadap anak-anaknya itulah umumnya hanya bersandar atas cara kebiasaan dan seringkali amat dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik. Jadi tidak dengan keinsafan dan tidak tetap. Wah, ini kayaknya yang homeschool relate banget nih ya. Betapa setiap hari sebenarnya itu mendidik anak-anak sambil mendidik diri sendiri kayaknya gitu ya. Kalau kadang-kadang ada keinsyafan, maka keinsyafan itu hanya berdasar atas perkiraan atau rabaan belaka, yakni tidak berdasarkan pengetahuan. Atau kalau ada dasar pengetahuan, maka dasar itu ialah dasar pengetahuan yang cuma berasal dari pengalaman. Ini berarti kurang luas. Nah, inilah fungsi komunitas ini ya, sebenarnya adalah ruang belajar bagi orang tua sebenarnya, karena kita tahu nggak ada sekolah yang formal gitu ya buat jadi orang tua, padahal pelajarannya itu luar biasa gitu kan ya dari anak-anak ini gitu. Kemudian syarat-syarat pengetahuan. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang bersandar atas pengetahuan, yang dinamakan ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, masih memakai ilmu-ilmu lainnya yang dinamakan ilmu syarat-syarat pendidikan, yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa, psikologi, ilmu hidup jasmani manusia, fisiologi, ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral, ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika, dan ilmu tambo pendidikan, ikhtisar cara-cara pendidikan. Untuk mengerti perlunya mempunyai pengetahuan yang 5 macam itu, perlu kita mengadakan sedikit perbandingan antara keadaan seorang juru didik dengan seorang tukang pengukir kayu. Seorang pengukir kayu pastilah dia harus mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Jadi dia harus tahu akan ilmu kayu. Dia wajib tahu mana kayu-kayu yang keras dan tidak keras, yang bisa diukir atau yang halus dan yang kasar dan seterusnya. Nah, sementara pendidik dia adalah mengukirnya itu bukan kayu, tetapi manusia. Manusia mempunyai lahir dan batin. Maka ilmu kemanusiaan itu ada 2, yaitu fisiologi dan psikologi. Nah, seorang mengukir kayu yang hendak mewujudkan pekerjaan yang baik haruslah mengerti tentang keindahan ukiran. Jadi ada estetika juga di sini ya. Kalau fisiologi dan psikologi itu kan memang dibahas ya oleh Charlotte Mason ini. Di sini ada aspek estetika. Bagi seorang pendidik, sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir, etika dan estetika. Karena manusia itu bersifat batin dan lahir. Akhirnya, seorang pengukir kayu dapat mewujudkan ukiran-ukiran yang bagus kalau ia mempunyai pengetahuan tentang macam-macam ukiran yang telah diadakan oleh pengukir-pengukir lainnya pada zaman sekarang dan pada zaman dulu, di negerinya sendiri atau negeri asing.
Itulah ilmu tambuh pendidikan. Dengan mengadakan perbandingan itu tidak usahlah kita memberi keterangan sendiri. Tiap pembaca pasti bisa membuat keterangan yang panjang, lebar, dan terang. Oke, sedikit lagi nih teman-teman. Peralatan pendidikan, the tools ya. Yang kita maksudkan dengan peralatan itu sebenarnya alat-alat yang pokok. Ketahuilah bahwa cara itu amat banyak. Akan tetapi dalam pokoknya bolehlah semua cara itu kita bagi seperti berikut. 1. Memberi contoh. 2. Pembiasaan. 3. Pengajaran. 4. Perintah, paksaan, dan hukuman. Jadi itu diambil juga ya ternyata sama Ki Hajar Dewantara. Kemudian laku dan pengalaman lahir dan batin. Alat-alat itu tidak perlu dilakukan semuanya. Bahkan ada kaum pendidik yang tidak mufakat adanya salah satu bagian daripada yang termaktub itu. Misalnya pendidikan bebas tidak suka memakai alat yang nomor 4. Seringkali seorang pendidik mementingkan sesuatu bagian dan pada umumnya memilihnya cara-cara itu dihubungkan dengan macam-macam keadaan. Terutama dengan umurnya anak-anak didik. Nah, di sini maka umur anak-anak didik itu dibagi menjadi 3, masing-masing dari 7 atau 8 tahun. Waktu pertama, 1 sampai 7 tahun dinamakan masa kanak-kanak. Kedua, 7-14 tahun masa pertumbuhan jiwa pikiran. Dan yang masa ketiga yaitu 14-21 tahun dinamakan masa terbentuknya budi pekerti atau sosial periode. Nah, maka di bawah inilah kita sajikan pemakaian cara-cara sesuai dengan umur itu. Nah, 1 dan 2 jadi ya, ini ya. Pada usia 1 sampai 0 ya, 0 sampai 7 atau 8 ya kita lakukan dengan memberi contoh dan juga pembiasaan. Sini ya. Makanya kenapa Charlotte Mason volume 1-nya juga tentang habit banget ya, panjang banget tuh habit dibahas di volume 1. Karena volume 1 itu untuk anak usia dini 1 sampai 9 tahun ya, 0 sampai 9 tahun. Kemudian pengajaran ya, perintah, paksaan, dan hukuman ini sudah kalau dalam apa namanya Islam itu contohnya ya, anak umur 7 tahun itu disuruh untuk sudah dimasuk perintah untuk sholat, pembiasaan, tapi masih masuk pembiasaan. Tapi kalau sudah umur 10, anak yang tidak mau sholat, itu boleh dipukul. Tapi bukan dengan cara yang menyakitkan ya, cuma boleh dipukul. Artinya dia sudah namanya itu mukallaf, dia sudah punya tanggung jawab atas dosa-dosa dan kesalahannya sendiri gitu ya. Jadi dia sudah menanggung dirinya sendiri gitu. Dia bukan lagi tanggungan orang tuanya, kurang lebih kayak gitu ya. Di usia 10 tahun itu masuknya ya. Kemudian laku dan juga pengalaman lahir batin. Ini di usia 14 sampai 21 tahun itu tadi ya. Baru setelah itu dia mentas. Gitu teman-teman. Silakan ada yang mau menambahkan atau meng-highlight, boleh? Banyak. Lengkap ya? Sama. Ini tuh kayak membaca volume 1 ya. Iya benar. Bab 1. Benar. Iya, The Child Estate gitu yang Miss Mason tuh bilang biasanya orang tua itu mendidik berdasarkan kebiasaan gitu kan, berdasarkan itu. Jadi itu bagian subbab A Thinking Love nggak sih gitu. Itu mirip banget bagaimana orang tua tuh biasanya mendidik berdasarkan kebiasaan saja, tapi dia dibilang orang tua itu harus mendidik dengan insyaf, cinta Iya yang ya. berpikir ya. Iya benar ya. A Thinking Love gitu. Jadi itu tuh subbab itu banget gitu bagian ini menurut aku. Dan A Thinking Love itu harus berdasarkan hukum-hukum yang jelas, bukan berdasarkan perasaan ibunya. Itu sama ya tadi Miss Mason Ki Hajar bilang nggak tergantung mood ibunya lah kira-kira gitu ya, perasaan ibunya. Tapi harus ada dasar yang jelas, harus ada hukum yang jelas. Nah, hukum-hukumnya itu apa gitu, itu juga mirip ya.
hukum fisik gitu, secara fisiologi gimana, hukum mental secara psikologis gimana, hukum spiritual secara apa, perintah Tuhannya seperti apa, secara religius gitu ya, terus Etika atau moral juga ya? hukum Kalau yang moral juga, itu kan dia bilang etika sama estetika gitu ya. Itu mirip banget ku bilang, bagian ini tuh bener-bener plek-plek volume 1 itu sih, bab 1 ya. Terus apa, yang Miss Mason bilang, pembuat kapal aja harus tahu bagaimana cara membuat kapal. Masakan pendidik anak tidak tahu bagaimana, tidak punya pengetahuan tentang anak, kira-kira Miss Mason bilang gitu ya. Iya. Ini Ki Hajar bilangnya tukang kayu aja harus punya pengetahuan tentang sifat-sifat kayu itu seperti apa. Terus harus punya pengetahuan berdasarkan pengalaman dia dan juga orang-orang sebelum dia. Artinya ada research gitu ya, dia memahami research. Jadi Miss Mason bilang orang tua itu harus punya dasar pengetahuan psikologis, fisiologis, dan yang tadi ya hukum-hukum yang tadi itu orang tua tuh harus punya. Jadi aku bilang tulisan mereka berdua ini benar-benar mirip banget. Udah gitu fase pendidikannya juga sama gitu ya. Waktu kecil itu memberi contoh itu kan atmosfer, pembiasaan itu habit training itu di masa kecil gitu ya. Pengajarannya diajarin sama living ideas itu kan masuk di usia yang lebih tua dari itu gitu ya, saat mereka udah bisa berpikir. Terus paksaan itu kan Miss Mason bilang expect obedience ya. Dalam hal habit training, Miss Masonnya bilang expect obedience. Jadi jangan izinkan terjadi pelanggaran, kira-kira seperti itulah. Jadi ya memang harus gitu, dan dalam hal hukuman juga dibahas, tapi dia bilang hukumannya itu harus hukuman alamiah. Jadi kalau misalnya ya hukumannya nggak ngadi-ngadi gitu ya, sesuai sama kesalahan anak itu seperti apa, itu harus ada hukumannya. Kemudian waktu apa yang laku ini kan berarti konsekuensi ada self ordering, self disiplin ya. Itu kan berarti ya itu masih bagian dari habit training juga, dan kemudian dia udah mulai bisa mengatur dirinya sendiri. Terus menarik di usia 14 sampai 20 tadi bilang ya, pengalaman lahir batin. Di situ kan kalau di Charlotte Mason itu umur 13 itu mereka mulai belajar ourselves kan. Untuk jadi mereka mengenal dirinya gitu dari buku ourselves itu. Terus secara ilmu psikologis juga kan gitu ya, bahwa anak-anak itu baru bisa berpikir abstrak itu di umur 13 tahun atas. Jadi kalau sebelum 13 tahun katakanlah kita kasih yang abstrak, apa itu cinta kasih, apa itu apa gitu ya, refleksi diri sendiri, itu kan mereka belum nyandek gitu, karena kemampuan berpikir abstraknya baru 13 tahun ke atas. Jadi ya di Miss Mason juga buku Ourselves masuk 13 tahun ke atas, terus di Ki Hajar Dewantara itu ini juga yang apa, refleksi diri itu masuk di 14 tahun ke atas gitu ya. Jadi ya aku sih ngelihat beneran bahwa Miss Mason dan Ki Hajar Dewantara ini juga mereka benar-benar pendidik yang memang Miss Mason sendiri kan bilang pendidik itu harus belajar terus, harus baca pengetahuan sainti dulu dia bilangnya sains atau apa sih, pengetahuan terbaru, riset-riset terbaru tentang perkembangan anak itu seperti apa. Ya menarik karena Ki Hajar Dewantara bilang tadi ya harus pengetahuannya ya beneran dia harus baca berdasarkan riset gitu. Jadi dia tahu benar sebaiknya seperti apa. Ya gitu deh, aku melihat ini menarik ya, banyak banget ininya, irisannya gitu, malahan bukan cuma irisan ya, ini mah kayak numpuk gitu, bener-bener sama antara Ki Hajar Dewantara sama Miss Mason. Ini ya Ki Hajar Dewantara di bagian pembukaan kayak dasar pemikiran, Miss Mason juga di volume 1 bab 1 gitu ya, tentang dasar dari semuanya. Itu Ken, thank you.
Oke, makasih Harum. Galis boleh lanjutin dulu yang dari ini nih tanggapan dari Teh Lina dan juga tadi yang Galis pengen share. Oke, thank you. Barusan tanggapan Teh Lina ya. Mereka sama-sama hidup di abad 18. Ya, aku lihat mungkin ada kemiripan mungkin ya, karena mungkin mereka bisa juga menyerap literatur yang sama. Terus mungkin mereka mengkonsumsi buku-buku filsafat yang sama. Bisa jadi. Tapi kayaknya Ibu CM lebih tua ya dari Ki Hajar ya, sepertinya usianya. Kemudian aku tadi seneng banget highlightnya dari Kak Arum ya. Bener pas baca bab ini tuh kayak gitu kayak aduh aku pengen tahu nih irisannya sama Ibu CM apa. Ternyata wah tadi dapat detailnya ya seneng banget. Jadi yang aku bisa meng-highlight kalau misalnya eh Ki Hajar itu mengajak kita untuk tidak mendidik berdasarkan pedagogis insting aja. Jadi jangan pakai mood kita aja atau insting mendidik kita. Mungkin kita merasa eh, mendidik anak, misalnya kita merasa beberapa orang menganggap kalau anak sebelum umur 6 bulan lapar, kasih pisang aja gitu ya kan. Maksudnya kan baik, biar anak kenyang, biar anak hidup. Tapi kalau kita punya ilmu-ilmu terbaru yang update, punya pengetahuan baru, bisa jadi tindakan kita itu berbahaya gitu. Jadi ternyata berpegang pada insting aja itu tidak cukup. Bahkan tadi aku berpikir dapat istilah bagus ya, thinking love, cinta yang berpikir. Iya ya aku jadi diingetin lagi ke istilah itu. Kemudian memang di sini pas kita baca kayak banyak banget ya pendidikan untuk mendidik anak tuh sampai 5 gitu. Sanggup nggak sih kita gitu? Tapi sebenarnya menurut aku nggak ada hal yang harus kita khawatirkan gitu karena sebenarnya 5 hal ini bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu atau mungkin yang punya background pendidikan di pesantren bisa juga sudah dapat ilmu soal itu. Terus tadi aku juga dapat notat soal yang 4 ilmu keindahan atau ketertiban lahir ya, etika sama estetika itu juga nanti akan berkaitan kenapa Ki Hajar itu bilang pendidikan dan kebudayaan. Istilah pendidikan Hmm. kebudayaan itu akan berkaitan sama aspek itu bahwa Ki Hajar ingin kita mendalami pengetahuan soal etika dan estetika ketika mengajar anak, bukan cuma sekedar tahu psikologi, fisiologis atau tambo pendidikan itu teori belajar mengajar ya, yang maksudnya yang teknis banget gitu. Terus kalau misalnya kita juga, ini pengalaman sebagai kader posyandu, aku sering melihat pengetahuan kita tentang fisiologis anak itu seringkali kan kita merasa kayak nggak punya waktu gitu untuk mencari tahu itu. Tapi sebenarnya pemerintah juga udah dukung kita lewat adanya buku KI Aping kan. Sebenarnya di situ ada ilmu-ilmu singkatnya lah, psikologisnya anak, fisiologisnya anak, itu gimana. Terus tambo pendidikannya juga ada, kayak kalau anak kita misalnya umur sekian misalnya dari 3 sampai 6 tahun, psikologinya ini, fisiologisnya ini, cara ngajarnya gimana nih, cara stimulasinya gimana. Sebenarnya udah ada gambaran yang singkat gitu. Jadi kita nggak usah pesimis atau khawatir gitu kayak, waduh banyak banget nih gitu. Kalau punya buku KI Aping selamat lah ya, sedikit terbantu gitu. Kemudian nanti juga memang di buku ini juga kita akan dapat bagaimana sih soal pendidikan yang berdasarkan poin 4 tadi itu berjalan, yang etika dan estetika, kayak anak dipaparkan adat budaya, pentingnya kebudayaan untuk membentuk budi pekerti yang baik, itu juga berdasarkan ilmu syarat-syarat pendidikan ini. Lalu, oh iya, ini mungkin catatan dikit sih di halaman 28 ya, Ken, soal poin yang nomor 4, peralatan pendidikan. Nah, itu walaupun ada itu ya, itu di pertemuan kedua apa ketiga ya, Ken, kita sempat bahas mendalam waktu itu, perintah paksa dan hukuman, itu kan memang ada di masa itu ya, karena itu model yang dipakai dalam pendidikan yang umum gitu, di sekolah-sekolah maupun di pendidikan ala Belanda, pendidikan barat yang Belanda, kolonial Belanda gitu. Tapi Ki Hajar sebenarnya ingin bilang untuk poin nomor 4 ini dia sangat berhati-hati sekali untuk perintah paksaan dan hukuman. Bahkan di buku ini ada satu bab khusus, udah pernah di-share sih halaman 399 itu. eh, untuk poin 4 ini gimana sih yang dijalankan di taman siswa? Nah itu ada tuh kriteria panduannya supaya dia ingin membedakan gitu kalau oh eh,
yang berjalan di taman siswa itu bukan sama seperti yang ada di sekolah-sekolah kolonial Belanda gitu. Itu sebenarnya cara-cara yang ingin dihindari atau sangat berhati-hati. Nah, nanti di halaman 399 juga ada kaitannya nih, ini yang di-share-kan ya. Tadi aku sempat sore-sore tuh ini ya cerita sama Ken, ada anak yang pipinya dicoret karena dia lupa bawa buku. Padahal kalau misalnya kita melihat konsekuensi alamiah yang juga dijabarkan oleh Ibu CM ya, harusnya hukumannya kan konsekuensinya alamiah anak. Apakah dengan pipi kita dicoret seperti itu sesuai dengan kita yang lupa bawa buku? Gitu. Ini mungkin bisa kita diskusikan bersama nanti ya. Gitu. Makanya aku akhirnya berpikir memang mungkin cara tersimpel kita untuk memahami gimana sih untuk bisa mendidik anak-anak kita. Kalau melihat dari Ki Hajar mengajak kita fokus pada memahami kodratnya anak-anak dulu. Gitu. Kalau kita lihat kodratnya anak, pasti punya ciri masing-masing kan. Di sini Ki Hajar pakai ciri usia dulu ya pembagian dari disebutnya waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga sampai 21 tahun. Tapi di kelas kita sebelumnya itu bisa extend ya sampai 24 kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi mungkin aku rasa ya lengkap sekali lah malam ini ya antara Ibu CM dan Ki Hajar sangat beririsan untuk malam ini. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing nih soal gambarnya kenapa seru sekali ya. Thank you. Apakah itu Ini ada kalau yang mau nambahin lagi nggak? Kalau nggak aku mau. silakan, nggak apa-apa. Iya, ini aku tertarik tadi yang etika dan estetika gitu ya. Karena aku rasa yang di zaman sekarang, mungkin sekarang kita udah mulai balik lagi ke estetika itu penting ya. Tapi di beberapa waktu yang lalu tuh kayaknya sekitar kita itu sangat dipenuhi dengan yang penting masalah fungsi. Dan estetika itu dilupakan gitu. Jadi padahal sesuatu itu nilainya menjadi sangat tinggi kalau ada estetikanya kan. Kayak misalnya kursi buatan Jepara sama kursi di tukang kayu biasa itu value-nya itu sangat berbeda gitu ya. Karena yang Jepara itu nilai estetikanya tinggi dan waktu kita melihat sesuatu yang estetik itu banyak bagian dari jiwa kita itu menjadi kondisinya lebih baik gitu. Karena aku baca buku Joyful ya, lupa penulisnya siapa. Apa yang bisa membuat kita bersuka cita gitu ya. Sukacita dalam arti yang bisa diusahakan oleh kita, usahakan di lingkungan kita untuk kita gitu. Ya dia itu banyak banget membahas tentang estetika, bagaimana kita menata rumah, bagaimana kita menyusun warna, bagaimana kita mengatur komposisi furniture dan sebagainya. Dan si estetika itu karena berpengaruh ke kondisi psikologis kita, ke rasa sukacita kita, itu mempengaruhi kinerja kita juga jadinya, mempengaruhi kesehatan mental kita juga gitu. Terus ya bagaimana mengatur suara, cahaya, pokoknya sesuatu yang kayaknya buat buat bagi kebanyakan kita itu sekunder gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang sekunder juga kalau kita memikirkan kesehatan jiwa gitu dan apa itu perlu diusahakan, bukan berarti mahal tapi mengatur sesuatu secara estetik itu sangat baik gitu ya. Niki nih pasti banyak bisa share deh apa pengaruh estetika gitu ya yang Niki alami. Nah, aku jadi teringat gitu, aku pada suatu hari gitu kan jalan-jalan tuh di Semarang. Aku jalan-jalan di Kota Tua Semarang. Terus melihat bangunan-bangunan, kalau Eropa mah nggak usah dibandingin lah ya. Ini di Semarang lah gitu. Melihat bangunan-bangunan di Kota Tua Semarang itu yang waktu jalan-jalan di Kota Tuanya tuh indah banget gitu. Pada masa itu tuh estetika bangunan itu sangat diperhatikan gitu ya. Nah, masih di saat yang sama, terus mobil itu belok keluar dari kayak satu jalan doang, kayak apa ya, kayak punggung-punggungan doang gitu ya antara kota lama
kota lama Semarang dengan ya udah kota yang baru dibangun gitu, dan itu tuh bener-bener kayak langsung kayak depresi gitu ya rasanya. Karena ya ruko-ruko yang bentuknya nggak karuan lah gitu, terus nggak terawat lah, pokoknya berantakan gitu. Dan akhirnya aku teringat satu istilah yang dulu dibaca di buku clay modeling ya. Waktu kita sempat pernah baca-baca tentang clay modeling itu. Industry without art is brutality. Jadi itu mengapa art itu penting banget gitu ya. Industri tanpa estetika, tanpa seni itu brutal. Jadi aku jadi ya itu ya jadi hubungannya sama si Joyful tadi ya. Kita produktif, kita bisa mengerjakan banyak hal, misalnya tujuan pendidikan itu produktivitas anak misalnya ya. Tapi kalau kalau kita tidak menanamkan rasa estetika kepada anak dan men men mendorong diri kita sendiri dan anak untuk mengupayakan estetika, itu ya hasilnya itu adalah brutality, dan brutality itu kayak deket-deket sama biadab nggak sih jadinya gitu. Ya itu sih Ken, jadi ya aku melihat itu tuh secara estetika tuh Miss Mason nggak poin banyak gitu ya, tapi dia cuman bilang bahwa yang waktu kebiasaan anak itu ya rumah, kamar anak tuh harus dalam kondisi yang baik. Gitulah ya penataannya. Ya semakin saling memperkuat aja gitu buku-buku yang dibaca itu, bahwa tugas homemaker itu kan ibu tuh homemaker ya. Ya aku suka istilah ibu rumah tangga sekarang yang dibilangnya homemaker ya. Bagaimana dia membuat rumah itu as a home gitu, dan homemaker itu kan di dalamnya bagaimana dia menata rumah, bagaimana dia mengatur supaya orang-orang yang tinggal di dalamnya ya feel at home gitu. Dan ternyata itu mempengaruhi ke pertumbuhan mental, jiwa, dan akhirnya produktivitas dia itu nanti akan seperti apa. Itu aja Ken, thank you. Oke, makasih Kak Rum. Tadinya aku nggak terlalu memikirkan soal itu loh. Cuma ya ternyata ya juga ya. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Iya, soalnya aku juga lagi baca-baca juga. Charlotte Mason nggak terlalu banyak bahas soal itu ya. Cuma di mana ya dia bahas itu ya? Child volume 1 tapi di apa gitu ya? Pokoknya harus dibiasakan dengan segala sesuatu yang teratur. Infant habit, di bagian infant habit. Oh, jadi sebelum habit itu dilatihkan ya? Dilatihkan. Ya, benar. Bener ya? Iya, yang kan ada habit yang kita itu purposely ngelatihin gitu ya, memang harus dilatih. Tapi ada habit yang secara natural terbentuk kalau ibu mengatur kondisi rumahnya seperti itu, maka anak akan terbiasa dengan kondisi rumah yang seperti itu, dan ya standarnya si anak akan mengusahakan ke arah sana gitu kan jadinya. Oh ini ya, iya sih. Oh itu jadi apa bahkan dia infant ya? Iya, infant itu sampai dia ngebahas kamar anaknya itu harus kayak apa. Sampai dibilang ya, if there's a hole in your coat, patch it, because the child among you is watching, and will store that image in his long-term memory. Oke. Personal cleanliness. Ini tuh bukan habit-habit yang sengaja dilatihkan, tapi lebih kayak atmosfer gitu ya. Oke. Tadi aku nggak terlalu highlight soal itu sih, tapi tadi aku pikir-pikir juga estetika apa maksudnya. Oke, jadi neatness ya, neatness, cleanliness. Oke. Ada yang mau tambahin lagi, teman-teman? Silakan. Iya, 307 ya estetika. Ada yang mau nambahin lagi, teman-teman? Kalau tidak, kita lanjut baca.
Kalau kalau tidak kita lanjut aja ya tadi sampai halaman. Oh, jadi setelah ini tuh ada bacaan yang apa sih namanya? Bahasa Belanda ya? Iya, Eh, nanti ada terjemahannya di halaman Setelahnya itu 47. terjemahannya ya, sama aja ya? Iya, yang halaman 47 itu terjemahannya. Oke, kita berarti baca mulai halaman 47 aja. Oke, pendidikan nasional. Hmm, Pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa yang pertama didirikan di Yogyakarta. Ketika itu masanya keinginan bersekolah amat kuat. Ini belum merdeka ya? Di mana terbukti bahwa Departemen Pengajaran tidak dapat menguasainya. Banyak anak-anak yang ingin masuk sekolah terpaksa mengalami kekecewaan. Bagi mereka itu tidak ada tempat, jumlah maksimum tidak dapat dilampaui. Terutama terhadap pengajaran baratlah perhatiannya amat besar. Orang ingin belajar bahasa Belanda. Inilah satu-satunya alat untuk mendapat jabatan yang baik. Nampaknya yang menjadi satu-satunya cita-cita adalah untuk mendapat gaji baik. Penaikan kebudayaan itu merupakan suara yang asing. Bagi banyak guru-guru pensiunan waktu itu adalah waktu keemasan. Kaum pertengahan Jawa, kaum menengah ya, apa kelas menengahnya gitu kali ya. Yang anak-anaknya tidak mempunyai hak untuk masuk sekolah barat. Untuk ini orang paling sedikit haruslah anak seorang jaksa atau anak yang dididik secara barat. Dia harus membayar 10 gulden tiap bulan untuk tiap anak. Di mana-mana suburlah perusahaan sekolah swasta dari kaum guru yang beristirahat karena memungut tarif tinggi buat pengajaran perseorang. Ini banyak banget di sini nanti Ki Hajar lebih ke volume 6 sih kayaknya. Maka tibalah saatnya ketika beberapa orang Jawa berani mendirikan sendiri sekolah-sekolah tanpa mendapat subsidi pemerintah. Sebetulnya tidak begitu mudah untuk mendirikan sekolah yang dapat subsidi. Untuk itu tidak dicantumkan dalam anggaran belanja Hindia Belanda. Contoh keberanian itu terbukti menjalar sebab lekaslah berdiri sekolah-sekolah barat partikuler yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang Indonesia. Zaman berikutnya adalah zaman kesadaran nasional, di mana-mana di seluruh dunia adalah tugas dari pendidikan dan pengajaran untuk mematangkan dan mempersiapkan anak-anak buat masyarakatnya sendiri. Semboyannya ialah kembali kepada yang nasional. Ini bukan berarti bahwa pengetahuan dan metode barat lalu dilemparkan, yang memang tidak mungkin. Tapi jiwanya harus berorientasi kepada milik sendiri. Itulah hendaknya yang menjadi jaminan untuk perdamaian batin, juga jaminan terhadap berantakannya kebudayaan dan kemasyarakatan yang gejala-gejalanya pertama telah nampak. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang memberikan keberanian kepada para pendiri Taman Siswa untuk mendirikan Lembaga Pengajaran Nasional di Yogyakarta, yang asas-asas dengan keterangan-keterangannya serta ikhtisar sistem pendidikan tripusat disajikan di bawah ini. Asas Taman Siswa, 1. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Itulah asas kita yang pertama. Tertib dan damai, itulah tujuan kita yang setinggi-tingginya. Tidak adalah ketertiban terdapat kalau tidak bersandar pada kedamaian. Sebaliknya, tidak ada orang hidup damai jika ia dirintangi dalam segala syarat kehidupannya. Bertumbuh menurut kodrat, itulah perlu sekali untuk segala kemajuan dan harus dimerdekakan seluasnya. Maka dari itu, pendidikan yang beralaskan syarat paksaan hukuman ketertiban, kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan ialah pemeliharaan dengan sebesar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin menurut kodratnya sendiri. Inilah kita namakan Among Method. Dalam sistem ini, maka pengajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang manfaat untuk keperluan lahir dan batin dalam hidup bersama sebagai bangsa ya. Tentang zaman yang akan datang, maka rakyat kita ada dalam kebingungan.
Seringkali kita tertipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang sukar didapatnya dengan alat penghidupan kita sendiri. Demikian acap kali kita merusak sendiri kedamaian hidup kita. Lagi pula kita sering mementingkan pengajaran yang hanya menuju terlepasnya pikiran atau intelektualisme. Padahal pengajaran itu membawa kita kepada gelombang penghidupan yang tidak merdeka. Benar-benar tadi 48, 49. Yang tidak merdeka dan memisahkan orang-orang yang terpelajar dengan rakyatnya. Nah, ini sedih banget sih ya. Sini yang kemarin tuh ya, memisahkan orang-orang yang terpelajar dengan rakyatnya. Ini yang dibahas Charlotte Mason, makanya dia bilang liberal education for all tuh ketika tidak ada lagi sekat-sekat pendidikan. Jadi sama juga kayak yang Paulo Freire kan juga sama juga ya, pendidikan kaum tertindas. Artinya harusnya itu rakyat yang namanya rakyat tercerdaskan tuh seperti itu. Di dalam zaman kebingungan ini, seharusnya lah keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari penghidupan baru yang selaras dengan kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaban bangsa kita sendiri, kita lalu pantas berhubungan bersama-sama dengan bangsa-bangsa asing. Oleh karena pengajaran kita hanya terdapat oleh sebagian kecil daripada rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Kekuatan bangsa dan negeri itu jumlahnya kekuatan orang-orangnya. Maka dari itu, lebih baik memajukan pengajaran untuk rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi ini seolah-olah mengurangi tersebarnya pengajaran. Iya, sama tahu volume 6 benar. Untuk dapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Walaupun kita tidak menolak bantuan dari orang lain, akan tetapi kalau bantuan itu akan mengurangi kemerdekaan kita lahir ataupun batin, haruslah ditolak. Itulah jalannya orang yang tak mau terikat atau terperintah pada kekuasaan, karena berkehendak mengusahakan kekuatan sendiri. Oleh karena kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka haruslah segala belanja dari usaha kita itu dipikul sendiri dengan uang pendapatan biasa. Inilah yang kita namakan self-bedripping system, yang jadi alatnya semua perusahaan yang hendak hidup, tapi dengan berdiri sendiri. Dan dengan tidak terikat lahir atau batin, serta kesucian hati, berminat kita berdekatan dengan anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Ya, sampai situ. Ya, memang kalau untuk untuk mendidik anak-anak tuh kayaknya tidak akan pernah ada upah yang sepadan ya untuk untuk skill juga pengetahuan, menguasai pengetahuan yang disebutkan tadi gitu kan. Terus juga job desk yang nggak ada ujungnya gitu kan, tidak pernah akan ada bayaran yang sepadan sih kalau untuk membesarkan anak-anak. Oke. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Berarti kata Adel nih, kalau gue larang anak gue main waktu sore sebelum mandi, ini masuk ke hukuman konsekuensi atau habit training atau hukuman tak sebanding? Lo apa tuh? Habit kali ya. Emang itu hukuman, Del? Dilarang main ya? Dilarang main. Oh, maksudnya dilarang main ya? Coba open mic, Adel. Halo, iya. Gimana? Iya, gue tuh mikir kalau soalnya kayak tadi gitu kan anak gue bilang nanti aja mandinya habis main, habis itu dia nggak mau mandi habis main gitu kan, ya namanya juga bocah ya, belajar. Soalnya gue lagi mikir sih apa gue salah ya jadi inget kan tadi itu kayaknya nggak sebanding gak sih yang di apa namanya, kan dia nggak mandi ya istilahnya, kalau nggak mandi kan ya sebenarnya nggak bagus ya buat tubuhnya dia, maksudnya sih gitu kan. Gue gitu, maksud gue tuh cuma ya kalau sebelum keluar lah mandi dulu lah gitu, itu kan maunya kan kita gitu ya, gimana sih kok gue salah gitu ya, berarti gue salah ya.
Gue lagi mau bertobat aja. Ya Allah, itu kan hukum alam. Jadi ada, kalau di volume 1 itu, jadi ada hal-hal yang berjalan, apa namanya, karena hukum alam gitu. Kalau kamu nggak mau sikat gigi, ya udah pasti kamu bakal sikat gigi. Kalau kamu nggak makan, ya udah pasti kamu bakal kekurangan nutrisi dan bisa sakit gitu kan. Kalau kamu berbaring di atas rel kereta api, ya udah pasti, ya udah pasti gitu kan. Itu namanya mencelakakan diri sendiri. Itu mah hukum alam gitu lah. Saya apakah Iya. kita membiarkan mereka, apa sih ya waktu itu bahasanya volume 1 itu ya? Kayaknya apakah kita mau membiarkan anak-anak kita kayak semacam kejedot dulu gitu baru mereka tahu, gitulah pokoknya. Ya, membiarkan mereka dapat akibatnya dulu. Kita kan nggak mau Oh, begitu juga gitu kan kira-kira ya. iya gitu karena Iya. gitu. Jadi tuh boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Gue lagi bingung tahu. Oh, gue mau aturan lebih banyak lagi. Kalau menurut aku sih kayak ini sih, Del. Kita mesti tahu kenapa kita menganggap itu penting. Kalau kita nggak tahu, kalau kita tidak tahu mengapa kita menganggap itu penting kan kita jadi ragu ini benar atau enggak sih gitu kan. Terus kita jadi nggak konsisten gitu karena kita juga gamang gitu kan. Nah, menurut aku sih kayak Adele mesti tahu kenapa kenapa Adele mewajibkan dia mandi dulu sebelum main. Terus ya mengucapkan itu kenapanya juga bisa gitu menolong anak. Kalau aku bukan itu, bukan mandi sebelum main. Kalau aku mandi sebelum makan pagi-pagi. Kalau di rumahku ya, kamu harus mandi sebelum makan gitu. Dan kalau aku prinsip yang aku bilang ke anak-anakku adalah nggak sopan kamu duduk di meja makan, orang yang makan dengan kamu itu ngelihat kamu kusut gitu ya, mukamu belepotan gitu. Jadi kalau aku menghubungkan dia harus mandi sebelum makan, itu sopan santun aku ngehubunginnya ke anak-anak. Kan nggak pantas gitu, orang-orang lain tuh ngelihat kamu dalam kondisi kayak gitu. Dan itu aku ngelihat lebih jauh lagi kayak kalau kita pergi ke hotel gitu ya. Kalau di hotel yang sangat bagus, itu bahkan sampai suka ada tulisan no sleepwear in the restaurant gitu ya. Waktu kita buffet pagi-pagi tuh sampai ada tulisan gitu. Wah, kenapa sampai ada tulisan gitu? Kurasa karena orang-orang itu kenapa kenapa nggak ada? Karena kan bayangin aja kita di restoran masuk gitu ya, walaupun itu breakfast terus kita ngelihat orang-orang di sekitar kita tuh masih masih berantakan lah pakai baju tidur itu kayak improper gitu ya kalau aku melihatnya. Nah, sampai ditulis gitu. Berarti kan memang secara luas itu berlaku itu. Jadi aku menerapkan ke anak-anakku, ya kenapa kamu harus mandi sebelum makan, karena kamu harus menghormati orang lain gitu. Nah, kalau misalnya mandi sebelum main mungkin Anda bisa bilang supaya badanmu segar. Jadi kamu mandinya baik dan itu tidak untuk dilawan gitu ya. Enggak gitu dan kalau aku ngelihat lama-lama anak itu aku mandi dulu biar segar gitu. Itu dia akan setelah dibiasakan dia memang merasakan perbedaannya dan dia bisa ngejar itu gitu. Itu aku ngelihat ini bukan berarti aku ini ya baik menerapkan ini, cuman aku melihat ada perbedaan juga gitu. Anak-anak itu kan kebiasain abis kalau bangun pagi itu mandi, terus makan, melakukan kegiatan yang lain. Jadinya sekarang tuh anak-anak kan berangkat pagi ya, tapi itu yang cowok nih, Gracia belum. Gracia udah mikir praktis aja gitu ya. Mau pagi-pagi kan kami beberapa hari ini selalu basket pagi jam antara 5 setengah 6 pagi kami pergi ke lapangan basket. Terus aku ngelihat, oh si dua boys ini sebelum basket pun walaupun itu mau keringetan, mereka selalu bilas badan dulu. Maksudnya bilangnya lebih seger kalau 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 bilas dulu sebelum basket gitu. Jadi aku pikir sih di tahap awal tuh itu jadi habit training sih aku lihatnya. Di tahap awal tuh mengharuskan gitu dan kita tahu harusnya gimana, berikutnya itu mereka udah tahu sendiri dampaknya, jadi mereka lebih senang melakukan itu. Jadi sebelum 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 kita melihat mereka senang melakukan itu, berarti habit trainingnya yang masih kita harus kawal terus kan berarti.
Itu sih ya kalau menurut aku. Mungkin ada yang lain yang punya pengalaman yang berbeda. Iya, makasih banyak Kak Arum. Ini bener banget sih, emang harus why-nya dulu harus kuat ya. Heeh. Apa aja itu kan juga harus disampaikan juga ke anak kan. Makasih banyak Kak Arum. Itu baru urusan mandi sih, Del. Yang sering dibahas itu juga tadi dibahas oleh Ki Hajar Dewantara, gimana supaya anak itu mencari pengetahuan sendiri. Itu kayak di umur berapa gitu mereka bisa menemukan sukacita, Caila, sukacita sukacita belajar, indahnya ilmu pengetahuan. Aduh, kayaknya kalau kalau aku sekarang gitu ya, maksudnya belajar itu kan sesuatu yang apa namanya, perintah kalau di kita ya itu perintah Tuhan yang dari minal mahdi ilal lahdi, artinya dari buayan bayi sampai ke liang lahat itu belajar itu wajib gitu. Jadi terus tapi gimana nih caranya yang namanya anak nggak mau belajar, nggak mau sekolah, apa segala macam. Nah kayak gitu-gitu sih itu luar biasa sih. Boleh kalau ada yang mau share. Anakku bolos hari ini luar biasa deh tadi pagi luar biasa banget deh pokoknya. Boleh Yang mana atau si Ali apa si Aidan? Ali Aidan mah masih TK dia. Oh, Ali. ada tanya kenapa? Ada karena dia kemarin kan baru udah kelas 3 jadi baru ketemu perkalian Bu. Baru Terus menghindari perkalian gitu ceritanya ya? Hah? kalian bahasa Arab di waktu yang sama, di di kelas 3 ini gitu di hari yang sama, dan terus ada masalah sama temennya, udah gitu yang aku ceritain di status tuh, jadi dia manggil tukang es krim yang nyanyi-nyanyi itu dari lantai 2 di kelasnya, terus abangnya berhenti ngetem lama teman sekolah lagi waktu belajar ya, ini dia di apa sih merasa bersalah sih kalau diomelin gurunya sih, aku nggak yakin gurunya ngomong-ngomong apa yang bikin dia trauma ya. Cuma kayak dia ngerasa bersalah gitu, kenapa sih abangnya harus ngetem di depan sekolah lama banget gitu kan, yang tukang es krim nyanyi-nyanyi itu, ya kamu yang manggil, iya bener-bener kayak Toto Chan, bener kata aku, ih kamu yang manggil, kenapa manggil, ya kan Ali cuma iseng doang katanya, ya berhentilah namanya dicari duit. Nah itu pokoknya gara-gara itu Bu dia nggak mau sekolah, terus katanya Ali maunya penjumlahan sama pengurangan aja, nggak mau perkalian gitu. Nah gimana caranya ngasih tahu dia the joy of perkalian? I don't understand. Jadi itu menyenangkan, aku nggak tahu gimana bilang. Silakan teman-teman. Tebul Pitagoras, masya Allah. Coba bolehlah sharing lah teman-teman. Gimana Galis? Iya, sharingnya dari mana? Ya, bebas lah. Aduh, makin malam makin error diriku. Iya emang Kalau ini struggle ya, yang curhatnya dulu deh curhatan. curhatnya Iya, dulu. ini semenjak menjalani homeschooling, aku agak struggle soal kebiasaan baik yang tadinya sudah ada, sudah mulai kacau. Gara-gara dia kan belajarnya kayak short lesson gitu kan, short lesson gitu. Terus teman-temannya itu, jadi di waktu yang Manjali harusnya belajar, teman-temannya sudah pulang sekolah. Jadi dia tertarik untuk main bersama temannya dibandingkan belajar gitu. Soalnya kan ada kelas-kelas yang maksudnya dia ngikut ada kayak Zoom kelas gitu-gitu ya, adalah itu doang sih. Tapi aku yakin semoga bisa, semoga bisa. Cuma ya emang berasa keringetannya ya. Aku jadi ingat dulu kan di diskusi ya, kayak misalnya ya memang akan ada struggle-nya gitu kita untuk mempertahankan kebiasaan baik yang udah ada. Tapi selalu berasa disemangatin sih kalau dapat teman diskusinya. Terus soal apa nih? Oh, tabel Pitagoras. Iya, jadi si Manjali tuh tambah-tambahan kurang-kurangannya belum fasih banget, tapi dia lagi tertarik sama kali-kalian gitu. Kayak dia
apa kayak minum obat. Dia kan anaknya suka alergi kan, jadi suka minum obat gitu. Dia tanya kenapa 2 kali 1, kenapa 3 kali 1 tuh ada tulisannya gitu. Awalnya dari situ. Terus aku nemu mainan tabel Pitagoras. Jadi anak tuh kayak dia ada angka, ya nanti aku tunjukin gambarnya. Dia kayak ada angka 1 ke bawah sampai 10, terus 1 sampai 10 mendatar gitu. Jadi nanti kita bisa tahu tuh kenapa 2 kali 2 itu 4, karena tabel kotak-kotaknya yang bersinggungan itu ada 4 kolom gitu. Ada 4 kotak, 2 kolom 2 baris gitu. Jadi menarik gitu, bisa digeser-geser si tabel Pitagorasnya itu. Jadi ya kayak buat main-main aja. Jadi berasa main. Terus yang soal Ki Hajar sih, untuk yang tadi ya aku di bab barusan malah jadi terbayang ya itu sekali lagi seperti dapat penguatan bahwa anak itu bertumbuh menurut kodratnya. Aku ingat kemarin kita jadi paman tani ya, yang jagung, jagung, tanaman padi gitu, punya kodratnya masing-masing. Jadi memang itu kayak jadi pegangan kita sih soal mendidik anak. Kemudian di sini juga Ki Hajar highlight lagi ya kalau pendidikan yang beralaskan syarat paksaan, hukuman, ketertiban itu tidak sesuai dengan apa yang di taman siswa. Makanya dia kayak menonjolkan di taman siswa itu yang berjalan adalah metode Among System. Ini ada di bab pertemuan kita yang pertama ya kalau nggak salah. Terus aku juga lupa nih, Ken kemarin mau share yang soal aku ikut habis pelatihan di Tangerang. Jadi dia tentang ada model koregulasi dalam mendidik anak kan. Aku tuh kayak kepikiran apakah nanti aspek pendidikan menuntunnya Ki Hajar Dewantara ini juga bisa sampai ke hal itu. Maksudnya itu adalah koregulasi itu bagian dari model pendidikan yang menuntun versinya Ki Hajar Dewantara. Aku tuh kebayangnya sampai ke situ karena di koregulasi ini kan pendidik, guru, orang tua atau orang dewasa yang di sekeliling anak itu berupaya menuntun anak untuk punya gitu kan. Nah, terus aku juga kebayang apakah model koregulasi ini juga sebagai model pendidikan yang menuntun semakin menguatkan peran guru gitu dalam pendidikan. Karena kan selama ini, bukan selama ini ya, kemarin ada bahasan ya soal anak-anak yang bilang profesi yang bisa digantikan oleh robot itu guru ya, pendidik gitu. Apakah kalau kita pakai Among Method, pendidikan yang menuntun anak ini, apakah si pendidik yang menuntun ini bisa digantikan sama robot gitu? Aku jadi ke situ terus pikirnya tuh gitu. Akhirnya aku jadi sadar gitu kalau dalam Among Method itu kita bukan cuma pengajaran intelektual aja yang penting, tapi di dalamnya ada pengajaran adab. Ini PR kita ya. Gimana sih caranya melakukan pengajaran adab dalam pendidikan kita ke anak-anak gitu. Aku selalu menganggap semua orang dewasa yang ada di sekeliling anak itu seperti penuntun gitu. Jadi jangan dilepasin aja ke, oh itu kan anak tetangga, bodoh amat gitu ya. Aku nggak bisa gitu. Kalau misalnya aku lihat ada anak yang punya perilaku yang tidak baik depan aku, pasti aku kasih tahu. Misalnya aku pernah lihat ada anak yang suka apa sih mukul-mukulin tiang gitu ya, atau melakukan tindakan vandal gitu kan bisa kita tegur, itu tidak baik, lalu kasih tahu sebaiknya kamu ini aja gitu. Jadi bukan cuma ngelarang tapi kasih tuntunan gitu. Aku pikir ya mungkin dari hal-hal yang sepelenya kita itu sebenarnya bisa jadi pengajaran adab gitu buat anak-anak kan. Terus aku juga ingat mungkin ya kita perlu sedikit bawel, berani bawel lah kalau untuk kebaikan gitu. Terus aku juga highlight di sini soal kultur sebagai penunjuk jalan. Itu kan kayak mau bicara soal pendidikan dan kebudayaan. Aku tuh suka sampai apa ya, overthinking gitu. Kenapa Ki Hajar ini sangat menguatkan istilah pendidikan dan kebudayaan? Gitu. Seberapa pentingnya sih kultur kita, adat istiadat dalam membentuk adabnya anak-anak kita ini? Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bakal lebih seru gitu. Terus di sini ada penutup yang bagus loh. Aku sih penasaran pengen pengen tahu teman-teman pendapatnya gimana di halaman 49 ya Ken. Apa bisa di ini? Yang poin 7 kita sampai situ nggak? Iya, tadi Dengan tidak terikat lahir dan batin, serta kesucian hati, berminat kita berdekatan dengan sang anak, kita tidak meminta sesuatu hak, akan tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Itu kenapa Ki Hajar tuh
punya mindset di dalam Among metode ini berhamba pada anak. Aku tuh lupa di pendidikannya Ibu CM tuh ada nggak ya soal iman sebagai pendidik? Aku nganggapnya ini seperti iman gitu, iman sebagai pendidik bahwa kita berhamba pada anak. Nah, ini di Ibu CM ini seperti apa? Apakah ada, mungkin teman-teman yang mendalami pemikiran Ibu CM boleh sharing nggak? Apa ada irisankah di bagian ini soal berhamba pada anak? Iya, Kenapa istilahnya berhamba pada anak? silakan Niki, ada yang Niki. Ya, kalau tentang keimanan kayaknya Ken juga ingat ya Ken berulang-ulang kali mengingatkan itu. Jadi setelah apa yang semua kita usahakan gitu, terus kita kayak ya sisanya kita beriman bahwa anak bisa mendidik dirinya. Terus kita juga beriman pada sang pemilik anak sesungguhnya ya sama Tuhan gitu, bahwa setelah kita mengusahakan yang terbaik gitu ya, terus beri kepercayaan pada anak dan serahkan semuanya sama Allah sih gitu. Aku selalu ingat sertakan Allah dalam perjalanan dari bacaan-bacaan yang filosofi CM ini gitu selama ini gitu. Dan ya keimanan itu ya itu kayaknya sering kita ulang-ulang ya kan waktu awal-awal kita diskusi itu. Itu aja. Iya, ada kalau itu child mason itu bahasnya di child's estate kayaknya. Jadi apa sih pandangan tentang anak ya? Yang ini apa sih child's relationship with God di situ ya? Di sini diceritakan bahwa ya intinya anak itu kan masih suci ya. Dia itu sebenarnya lebih dekat dengan Tuhan gitu, dengan sifat-sifat ketuhanan karena mereka masih suci gitu ya. Ya gitu kayak apa ya di buku sini apa di bukunya Ellen Christie ya Mbak Ellen ya. Pokoknya kalau apa yang bakal kamu lakukan kalau kamu dititipin ya apa namanya anaknya raja gitu kan. Sementara kamu adalah seorang petani, pasti kan kamu akan menjaga dia sebaik-baik mungkin kan. Kamu nggak takut banget kamu melukai dia gitu ya dan sebagainya. Ya apalagi kalau kamu dititipin sama Tuhan gitu. Gitu sih. Ada lagi sih yang di volume 6 itu Hmm? yang menurutku penting banget juga yang terkait sama ini. Kan kan aku suka gitu bagaimana Miss Mason itu menyusunnya. Yang pertama itu volume 1 itu kan child estate ya, tentang dasar pemikirannya. Udah gitu volume 2 itu masuk kehidupan di alam, apa yang sama fisik ya di volume 1 itu. Makanannya harus gimana, harus cukup sinar matahari, harus cukup makan, harus cukup udara gitu kan. Terus itu kan yang bisa diusahakan ibu. Habis itu di bab yang kedua itu dia ngebahas tentang out of door living itu kan. Bagaimana anak tuh harus dibawa keluar. Di luar itu kan dia membangun fisiknya dengan sangat baik di luar. Nah, sambil dia di luar membangun fisiknya dengan baik, apa aja yang bisa dilakukan di luar gitu kan. Volume 2 itu ngebahas itu, membahas akhirnya anak jadi dekat dengan alam dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya itu mendukung perkembangan fisik dia sebenarnya kan. Habis itu bab 3 kan dia masuk yang habit training setelah orang tua mengusahakan secara fisik, terus masuk ke habit training bagaimana orang tua mengusahakan secara mental juga supaya habit anak itu bagus dan dia belajar untuk menundukkan dirinya sendiri lah ya di habit training itu kira-kira. Terus habis itu masuklah ke bagian yang bab 4 di volume 1 itu yang tentang lesson as an instrument of education, bagaimana pelajaran-pelajaran itu kita kasih ke anak-anak, pelajaran-pelajaran subjek-subjek sebenarnya itu alat untuk membangun pola pikir dia, membangun habit dia dan sebagainya kan. Itu kayak usahanya ibu. Udah gitu masuk ke bab 5 ya. Pokoknya apa sih yang the way of the wheel itu, nggak, anak-anak harus tahu reasoning, harus tahu the way of the wheel kayak apa. Itu kayak semuanya itu kan ibu tuh kayak kerja keras mengupayakan semua. Terus di bab yang spiritual life
anak itu si Miss Mason bilang, nah setelah waktu ibu mengerjakan itu semua, ibu ibu tuh kayak si anak itu kayak si ibu bisa frustasi juga kan gitu. Karena ibunya nggak bisa mengerjakan yang sesempurna itu sebenarnya gitu. Karena kan dari bab 1 sampai bab 5 tuh kayak sempurna banget kan mamanya kalau mau dikerjain. Nah di bab 6 kan Miss Mason bilang, "Tapi kan kita mendapati diri kita tidak bisa mengerjakan itu semua," gitu. Terus ya nggak usah putus asa gitu bahwa ya ya yang di balik anak itu ada kuasa lebih besar, ya Tuhan sendiri gitu kan yang relasi antara anak sama Tuhan inilah gitu yang perlu kita pelihara dan itu yang Tuhan yang akan menolong kita dalam pendidikan anak ini. Nah, terus kan karena dibahas ini bagus banget juga si anak itu dilatih sama ibunya, terus apakah kemudian anak akan menjadi anak sempurna gitu kan? Di contohnya bab 6 itu kan anak bilang, "Ibu, aku tahu yang baik harus begini, tapi aku nggak bisa," gitu. Dicontohin ceritanya anak bilang gitu, "Tolong aku," gitu, si ibunya bilang, "Ya nggak apa-apa anak, gitu, kamu ingat Tuhan itu penolong, pengampun," gitulah ya. Di bagian 6 itu, ada contoh percakapan seperti itu antara ibu dan anak gitu. Jadi aku melihat, kalau tadi aku tuh nggak nyangka juga Galis menghubungkan antara menyerahkan diri itu artinya menyerahkan diri secara iman ternyata ya, nomor 7 itu, gitu. Ya aku melihat kalau memang cara pandangnya menyerahkan diri secara iman pada anak gitu ya, pada proses antara anak dan Tuhan, eee, itu itu sama Miss Mason malah dibahas sangat gentle, sangat mendalam, dan sangat encouraging ya, di bab 6 itu yang tadi disebut sama Niki tadi, dan sama Ken. Itu aja, Ken. Iya. Wah, baik. Terima kasih banyak, Kak Arum. Aku juga jadi baca-baca lagi ya. Iya. Ya, jadi kepikiran aja sih maksudnya apa yang apa yang terjadi pada orang-orang yang apa ya, nggak punya prinsip gitu, nggak punya pegangan gitu kan. Jadi comot-comot satu di sana di sini apa yang cocok buat dia, apa yang ini gitu. Tapi padahal apa namanya, tanpa bantuan Tuhan tuh kayaknya kita nggak mungkin banget gitu loh membesarkan anak-anak kita jadi sempurna gitu. Ya, diakhiri dengan renungan yang mendalam ya. Makasih banyak loh Kak Arum dan juga Galis tadi ya. Sabar intinya. Sama ini mau dari Ki Hajar Dewantara sama Charlotte Mason sama ibu aku ya, sama ibu-ibu kita semua juga pasti bilangnya punya anak mas sabar until those truths bear fruit in his soul and his heart is like a beautiful garden blessed by God gitu. Oke, aku izin akhiri ya teman-teman. Terima kasih banyak atas sesi yang sangat bermakna dan indah banget ya, benar, indah banget. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman. Benar. Aduh, apalagi yang anaknya 5 ya. Ya Allah luar biasa itu sabarnya bukan cuma 5 huruf dikali 5 udah. Ya luar biasa itu sabar kata ibu aku teh kalau aku nelpon sabar gitu. Kalau yang 11 gimana, Ken? Yang 11 gimana? Itu mah ya udahlah gitu kalau dalam orang-orang zaman dulu tuh ya udahlah gitu menjalankan aja gitu ya. Mungkin orang zaman sekarang tuh lebih semakin banyak tahu semakin banyak khawatir gitu kali ya. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke. Aku izin akhiri ya teman-teman, semoga pekan depan kita bisa melanjutkan dengan sesi diskusi yang lebih seru. Selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Galis dan teman-teman. Sama-sama Kasih semuanya. semuanya.